Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam. Amma ba'du. Monggo Pak Budi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-38, balasan bagi orang yang memusuhi wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis Al-Bukhari. Baik. Ya, hadis qudsi ini ya, masalah ini. Baik, apa Pak Manto isinya, Pak Manto? Tentang apa ini isinya ini? Hah? Tentang apa? Memusuhi wali Allah. Hah? Tentang memusuhi wali Allah. Siapa yang dibahas ini? Rasul. Enggak, siapa? Materi apa? Apa yang dibahas tentang apa? Intinya apa? Waliku. Yang membenci. Hah? Rasulullah. Siapa yang dibenci? Wali tadi ya. Ini yang dibahas di hadis ini, Ya. nah, kan, dengan panjang. Nah sekarang sebelum masuk hadis ini, ini wali Allah jelas ya. Ada nggak kira-kira pengetahuan kita atau ingatan kita terkait dengan siapa itu wali? Wakil Allah. Hah? Wali kan wakil. Oke, dari Al-Quran. Ada nggak? Wali itu yang menjalankan Hah? sunnah dan Ingat nggak di mana? Teksnya ada nggak? Wali itu siapa? Ingat Pak Chandra? Saya bisa nyari ya di Al-Quran ya. Coba Yunus itu surat berapa ya? 10 kali. Ini coba, ini artinya apa ini? Saya kok ini. Quran surat Yunus ayat 62-63. Oh, Pak Manto ada itu. Cari.
ini dapat wali Allah ini. Hah? Wali Allah. Oh ya, nanti ini Qur'annya ini. Seingat saya ini Qur'annya ini. Ini Qur'annya ini. Seingat. Jadi kan kita membahas tentang wali kan ini. Nah, wali ini siapa? Kita pasti rujukan pertama adalah Al-Qur'an. Ada nggak Al-Qur'an definisinya? Wali itu siapa? Mungkin seingat saya ini. Wali itu saya sama ini wali. Siapa? Saya sama masuk wali. Loh, mungkin aja kalau masuk ini, ayo. Apa? Artinya apa, Pak Dandra? Oh, ini kan membahas tentang wali ini. Iya. Orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, itu wali itu. Ada disebut teksnya apa teksnya? Terjemahannya lengkapnya. cuma menggapai. Hah? Banyak. Intinya adalah wali adalah menurut ayat ini, wali adalah orang yang beriman satu, terus itu Senantiasa bertakwa. takwa, terus ini aja. Ada satu lagi kok. Ada itu Pak Manto. Mhm. Ada satu lagi kata kuncinya di sini. Takut. Takut, Iya. takut tidak bersedih hati. Tidak, ini loh. Takut dan tidak bersedih hati ya. Oke, menurut ya bener ya, sudah cukup ini ya. Menurut ayat ini, wali itu adalah seperti ini, yaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang takut, dan orang yang tidak bersedih hati. Ini sebenarnya kalau Pak Manto tahu ini kesukaan Pak Manto ini. Apa ini artinya Pak Manto? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini artinya ini. Ya. Tidak takut dan tidak bersedih hati. Ini sudah tahu takut dan sedih hati ini maksudnya apa? Takut itu kenapa? Tidak bersedih hati. Takut dulu, takut. Apa kira-kira definisi takutnya ini? Kenapa wali kok takut? Tidak takut atas perintahnya, Hah? atas segala larangan atau perintah-perintahnya. Takut akan perintahnya enggak tahu. Masa takut pada perintah? Enggak. Takut gimana? Terhadap masa depan atau hal-hal yang belum terjadi karena mereka percaya penuh pada takdir dan pertolongan. Nah, takut akan masa depan artinya konsekuensi yang di depan kita enggak tahu. Neraka, surga, ya kan? Ini yang takutnya ini. Khauf itu. Jadi dengan rasa takut itu kita menjalankan takwa. Ini juga sepenuh hati. Ada konsekuensi positif di situ, ada konsekuensi negatif di situ. Tuh, apakah sholat kita diterima atau enggak? Apakah segala amal ibadah kita diterima atau enggak? Ataukah nanti akhir hidup kita itu di akhirat gimana? Masuk neraka atau surga? Ini adalah sebuah ketakutan. Nah, ketakutan itu seharusnya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh, ya, memotivasi. Dan tidak bersedih hati ini maksudnya apa? Seperti kemarin, Untuk menerima maksudnya. hah? Harusnya kita jangan terima kalau diterima. Pasti diterima. Pasti diterima. Jangan sedih hati. Kalau khawatirnya jangan terima. Karena ada kata-kata jangan sedih hati. Karena kita sudah menjalani Ya, kebaikan. ini tidak bersedih hati maksudnya apa? Saya bersedih hati atas kehidupan dunia. Boleh kita dunia. Terus, sudah. Ayo, Pak Chandra. Tidak bersedih hati dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, sebab mereka yakin bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah dan mengandung hikmah. Ini fungsinya. Jadi ini ada batasannya. Satu adalah ke depan
takut dengan di depan kita kan nggak tahu, ya kan? 1 detik kemudian kita mau apa nggak tahu. Dan ke belakang tidak selalu apa ya, terganggu dengan belakang. Itu sudah belakang sebagai pelajaran. Belakang bukan sebuah sesuatu yang harus disesali banget. Ya memang harus dijadikan bahan pelajaran, tapi bukan sebagai jangkar hidup kita yang gandoli terus, enggak. Kita harus ke depan, maju ke depan. Nah ini ya, bisa didefinisikan seperti itu, bisa didefinisikan seperti Pak Manto, tidak takut terhadap dunia. Kenapa kok tidak takut terhadap dunia? Kenapa tidak takut terhadap akhirat juga? Tidak sedih hati terkait dengan takut ini, kan takut. Walaupun takut dengan akhirat, walaupun takut dengan dunia, boleh, tidak apa-apa, ya kan? Tapi tidak bersedih hati. Kenapa? Karena kita bertakwa. Karena kita punya pegangan. Ya, gini kita punya pegangan, jadi. Terus masa lalu, apakah nggak ada hukum karma? Masa lalu. Islam mana hukum karma? Ayo, Islam mana hukum karma enggak? Tidak ada. Ya, Islam tidak mengenal hukum karma. Berarti takut itu sifatnya mendekatkan malah. Iya, seharusnya seperti itu. Alhamdulillah. Makasih. Takutnya di sini, oleh karena itu di Islam, takutnya kalau di sini terkait dengan wali, takutnya seorang wali Allah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan takutnya itu adalah sebuah kewajaran, takut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya kan, bukan takut terus kemana-mana takutnya. Ya Wanda ya. Ya kadang kita takutnya ya berlebihan tadi. Ya. Nah inilah definisi wali. Sebelum masuk ke materi pembahasan hadis ini, karena hadis ini membahas tentang wali. Oh, berarti kita sudah paham, kita sudah punya gambaran sederhana terkait dengan wali. Oh, wali adalah orang yang seperti ini. Satu, orang yang beriman. Kedua, orang yang bertakwa, ya kan? Dan hidupnya senantiasa dilingkupi oleh khauf dan roja. Takut dan tidak takut dan tidak bersedih hati. Wala khaufun alaihim walahum yazanun. Ya, orang yang tidak takut. Pokoknya seperti itulah ya. Baik, inilah. Jadi seperti yang dikatakan Pak Parti benar juga. Apakah kita termasuk wali? Mungkin. Selama kita termasuk definisi ini, ya kita adalah wali Allah. Saya ini hamba-hamba Allah. Hah? Wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah itu. Ini kan itulah wali Allah. Bukan wali-wali lainnya Pak Manto ya. Wali murid. Itu ya. Baik, masuk ke dalam hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, ini memusuhi wali, maka akan perang. Oke. Secara tekstual kita pasti paham. Artinya kan? Jangan lagi ya. Rahmat turun Pak Manto ya. Membahas tentang wali Pak Manto ya. Membahas tentang wali ini. Wali sudah jelas, perang di sini apa? Bermusuhan. Iya, yes, pokoknya berhadapan dengan Allah ya. Iya, itu seperti itu kan. Nah, sekarang memusuhi. Apa definisi memusuhi di sini? Di sini memusuhi di Arabnya qala man adali. Oh iya ini.
Waliman adali, adali. Itu ya, memusuhi. Apa kira-kira memusuhi? Di sini ciri-ciri wali Allah ada apa di situ? Kira-kira memusuhi ini seperti apa memusuhi? Memuji Allah. Apa? Meremehkan, mengganggu, terus Membenci, membuat marah, terus membenci. Nah ini ya, sesuatu perilaku hal negatif yang diperuntukkan untuk wali ini. Sebenarnya seperti ini kan, memusuhi wali artinya meremehkan, mengganggu, membuat marah, membuat benci wali ini. Kemudian Allah yang akan bertindak langsung kepada orang yang memusuhi tadi. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya orang yang memusuhi wali itu adalah orang yang memusuhi siapa? Sedangkan definisi wali seperti ini. Itulah. Karena kalau seluruh definisi wali ini dia tidak akan terlepas dari aturan Allah jadi bertakwa kan? Dia semuanya pasti ikut ini. Kalau dia memusuhi wali di sini, oh berarti sama nyambungnya, oh, berarti dia tidak setuju dengan ini. Ya, seperti itu. Jadi siapapun terus ya kita ya akhirnya ya karena definisi wali ini sudah seperti ini, siapapun berarti bisa menjadi wali. Artinya orang yang seperti ini, ya kan? Dan artinya juga kita juga harus waspada bahwa terkait dengan memusuhi wali itu akan diancam oleh Allah seperti ini. Ya baik, sampai sini. Mungkin ada yang sampaikan lagi. Ya, seperti itu ya. Wali tertinggi adalah Nabi kan. Nah itu udah puncaknya orang seperti ini kan Nabi. Baik, di sini disebutkan. Karena Allah di sini ciri-ciri golongan. Ada dua tingkatan wali menurut beliau. Yang pertama adalah orang kok ini tingkatan wali kok. Ada dua tingkatan. Sini sebentar. Orang yang pertengahan, mereka yang menjalankan. Tingkatan pertama adalah di sini sebutkan sebagaimana diketahui bahwa wali-wali Allah memiliki tingkatan yang dijelaskan oleh Allah. Satu, orang yang mendolimi diri sendiri. Mereka adalah pelaku dosa. Ibnu Katsir berkata, mereka yang melalaikan tugas atau sebagian yang wajib dan melakukan sebagian yang haram. Ini yang bukan wali, ya kan? Terus tingkatan kedua, orang yang tingkat pertengahan. Mereka yang melaksanakan yang wajib-wajib, menjauhkan yang haram. Nah ini pertengahan. Terus tingkatan yang ketiga, orang-orang yang berlomba-lomba dalam yang wajib dan yang sunnah. Ini yang golongan kedua tadi, golongan yang biasa saja, yang mengerjakan hal-hal yang wajib saja. Yang golongan ketiga adalah berlomba-lomba dalam
hal wajib dan yang sunnah. Itu termasuk golongan wajib. Adapun wali Allah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Tuh. Kemudian diikuti dengan para sahabat. Sini sebutkan wali-wali Allah tidak memiliki ciri-ciri khusus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu an, ia berkata, rahimahullah berkata, para wali Allah tidak memiliki sesuatu yang membedakan mereka dengan orang biasa, tidak ada bedanya. Ini kecuali ini saja, ya. Mereka tidak berbeda dalam hal pakaian, rambutnya, semua aktivitasnya. Sebagaimana dikatakan betapa banyak orang yang jujur memakai pakaian biasa dan betapa banyak orang sindik dalam memakai pakaian bagus. Artinya berkebalikan. Nah, orang yang jujur itu ada orang yang pakainya biasa-biasa. Jadi Identitasnya tidak. jadi orang wali itu artinya tidak ya bukan seperti kita ini ya. Kita kan definisi wali kan sudah berubah sebenarnya kan. Ya Wanda ya. Sekarang ini kan banyak di kampung-kampung. Kopian sama tempat sholat. Loh ya. Kopiah itu identitas budaya kok, bukan identitas agama. Ya? Orang Nusantara itu identitasnya itu berkopiah hitam itu identitas budaya, bukan identitas agama. Ya, baik, inilah wali. Diawali dengan memusuhi wali adalah perang. Diwaspadai ini ya. Dilanjutkan kemudian lanjutan hadisnya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Apa ini artinya? Dicintai terkait dengan hal yang wajib. Apa Pak Anto maksudnya Pak Anto? Hah? Ya. Ya, ini sederhana. Jadi Allah mencintai, tidaklah hambaku mendekat dengan sesuatu hal yang wajib saja, misalkan menjadi hamba yang dicintai. Ini maksudnya seperti itu. Oh, jadi dalam hadis ini kalau kita menjalankan hal-hal yang wajib bisa sudah dikategorikan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian dilanjutkan, hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Ada dua, ada juga mengerjakan hal yang sunnah. Terus kalau sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, jadi pendekatan mendekati Allah bisa dengan dua cara atau dua-duanya ini. Satu, hal yang wajib, kemudian hal yang sunnah, ya kan? Apabila sudah menjadi hamba yang dicintai Allah, ciri-cirinya apa Pak Wanto? Ciri-cirinya ini ada 4 ya kalau nggak salah. 1, aku menjadi pendengaran. Terus yang kedua, penglihatan. Terus yang ketiga apa? Tangan. Terus yang keempat? Kaki. 4 aja ya? Iya. Artinya apa ini?
Ini wali Allah seperti ini, ya kan? Konsekuensinya kalau memusuhi wali Allah seperti ini, ya kan? Oh, wali Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya kan? Bagaimana caranya mendekatkan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dengan hal yang wajib dan yang sunnah. Apabila sudah mengerjakan hal yang wajib dan yang sunnah, akan seperti ini. Allah akan menjadi seperti ini. Artinya apa? Andika? Ya, kalau salah lebih widatul wujud. Hah? Kalau salah, Lebih widatul wujud. jadinya widatul wujud. Itu konsekuensi salah memahami hadis. Widatul wujud itu apa? Hah? Tuhan adalah aku. Hah? Wahdatul wujud itu ya manunggaling kawula Gusti. Ya itu ya. Kita nih bagus bahasanya itu. Manunggaling kawula Gusti. Nah, ini sekarang ini dulu. Ini dulu. Itu sebenarnya kalau manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud itu konsepnya benar. Hanya saja pemahaman kita yang masih salah, ya kan? Kebanyakan banyak orang juga kurang tepat memahami widatul wujud. Hah? Saat pikir. Walaupun konsepnya benar, ya kan? Di sini seperti ini. Ayo gimana ini maksudnya ini? Allah akan menjadi pendengaran, Allah menjadi penglihatan, Allah menjadi tangan, dan Allah akan menjadi kaki. Allah sudah tahu. Nah ini Allah sudah tahu. Sudah tahu. Terus ada lagi. Aktivitasnya terjaga. Aktivitas terjaga. Maksudnya ini ya Dika ya, maksudnya ya. Dengan ini aktivitas terjaga. Coba jelaskan lagi, lebih detail lagi. Gimana? Maksudnya? Ya. Terhindar dari maksiat. Nah, kenapa terhindar dari maksiat? Satu aja contohnya, pendengaran misalkan. Kenapa Andika bisa menjelaskan, tolong jelaskan pernyataan Andika terjaga, aktivitas terjaga terkait dengan pendengaran. Terhindar dari apa? Perbuatan maksiat. Karena maksiat kan perbuatan mungkar. Artinya sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Allah menjadi pendengaran kita itu dalam bentuk seperti apa sih? Allah menjadi penglihatan, Allah di tangan Allah. Yang nanti akhirnya aktivitas kita terjaga itu. Mau mantap? Bagus. Allah akan selalu mengawasi segala aktivitas kita. Jadi kalau seperti itu, ini menjadi loh, ini hanya mengawasi loh. Ini menjadi loh. Ya akhirnya terjaga semua hal yang negatif. Iya. Arahnya ke sana sih. Bener. Seperti itu konsepnya. Jadi setiap aktif di sini Allah menjadi itu artinya kita dalam memanfaatkan alat indera kita selalu berdasarkan aturan Allah. Allah menjadi setiap langkah kaki kita selalu bisa kita pertanggungjawabkan. Ini sesuai dengan aturan Allah. Berarti sama dengan dosa kita terhapus 1 tahun yang akan datang. Bukan. Bukan. Setiap perbuatan. Kan bukan terjaga, terbebas, bukan. Artinya kita ada potensi, manusia itu di sini ada 2 potensi ketika kita menggunakan ini. Ada potensi yang bagus, ada potensi negatif. Dengan Allah menjadi seperti ini, dalam tanda kutip menjadi seperti ini, nah potensi ini akan hilang. Nah itu potensi yang akan hilang, sehingga semua aktivitas kita bisa kita deskripsi, bisa kita jelaskan
sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Contoh misalkan Pak Mardi ke masjid remaja untuk kajian, kesananya bagus, tapi ketika ini menjadi kaki ini gimana? Nyerobot. Nah, Ini Pak Mardi kan. Mulai saat ini. nah, sederhananya seperti itu. Allah menjadi kaki. Allah menjadi kaki artinya Allah kita melakukan aktivitas kaki kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga potensi ini bisa diredam. Tuh. Walaupun nanti endingnya kita tidak menjalankan karena keterbatasan kita tidak bisa karena ada hambatan, itu hasilnya nanti hadiah. Yang jelas ketika kita menjalankan, Allah akan menjadi semuanya ini. Aktivitas kita menjadi terjaga. Terjaga dari apa? Potensi negatif ini. Itu ya. Nah, itu ya. Manunggaling kawula Gusti. Wahdatul wujud. Mungkin konsepnya seperti ini. Menjadi. Ya kan? Tapi bukan menjadi bersatu dalam arti fisik, tapi bersatu dalam arti aturan ini. Kita menjalankan aturan ini. Dan di situ disebutkan kalau di pembahasannya itu sampai dibahas di sini yang Jawa murni kan Pak Chandra kan ya, ya kan? Kenapa tidak disebutkan manunggaling kulo Gusti, tapi manunggaling kawulo Gusti itu dibahas. Lawang kudus tuh. Oh, panjang. Nyanyi sih karena ya. Itu dibahas. Kenapa kok disebutkan kawulo bukan kulo? Beda. Kalau kulo itu berapa? Satu. Kalau kawulo banyak. Itu dibahas. Bisa detail. Hingga sebenarnya maksudnya itu ya seperti ini. Manunggaling kawula Gusti artinya ya kita, seluruh aktivitas kita itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Allah. Nanti nyambung di situ terkait dengan kolbu kita. Di dalam kolbu kita ada nur Muhammad. Kalau di keumuman ini Nur Muhammad mencerminkan nanti nur ilahiyah itu tadi. Sebenarnya nur itu ada, nur itu kan apa ya, cahaya di dalam hati kita. Sedangkan kita adalah cerminan dalam tanda kutip, cerminan Tuhan kita. Ya kan, seharusnya perilaku kita juga mencerminkan, ya kan, mencerminkan Tuhan kita dalam tanda kutip. Tetapi karena banyak hijab, banyak sutrohnya, tertutupnya banyak halangan itu, sehingga apa yang seharusnya terpancar dari nur ilahiyah itu ke setiap aktivitas kita menjadi terhalang. Ya seperti itu. Ya arti ya, ini diingatkan Allah menjadi kaki ya itu. Nah, alhamdulillah ya kan. Ini sederhananya seperti itu. Ya, kemudian dipahami konsepnya orang saat itu menjadi tidak tepat, sehingga ada sebuah kisah, mungkin muridnya Syekh Siti Jenar atau muridnya lagi, itu dia naik ke atas pohon, kemudian menyampaikan kalau loncat dari atas pohon, kalau memang saya mati, ya kan, ya itulah kehendak Allah. Kalau saya hidup, itulah kehendak Allah. Karena merasa manunggaling kaulah Gusti yang salah tadi.
pembuktian yang salah gitu loh, cara membuktikan yang salah dengan naik terus loncat, ya sunatullahnya ya mati. Bunuh diri. Tidak seperti itu pembuktiannya. Nah itu ya, seperti itu. Apa? Monisme dan Panteisme, monoteisme atau monetisme? monisme. Oh, monisme apa? Monisme itu filosofi bahwa segala sesuatu yang ada merupakan satu kesatuan Satu hakiki kesatuan, betul. yang utuh. Heeh. Kalau yang panteisme itu kepercayaan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama, di mana segala sesuatu di alam semesta adalah bagian dari Tuhan dan Tuhan ada di mana-mana. Gitu. Ya Pak Manto, paham Pak Manto? Ya ini sebenarnya masih kesini dulu ya. Jadi Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki, maksudnya seperti itu. Maksudnya setiap aktivitas kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus ada cantolannya ke Al-Quran dan Sunnah. Apapun. Termasuk ini ringkasan amal soleh. Ringkasan amal soleh. Ya. Ada amalnya nggak soleh, nggak soleh. Ya. Sama seperti wali ini. Iya. Wali ada dua juga. Wali soleh dan wali toleh. Nah itu Bapak, itu istilah ngarang itu. Tapi ya ada wali positif, ada wali negatif maksudnya, ya kan, seperti itu. Dan inilah ya. Jadi inilah yang disampaikan di hadis ini, bahwa setiap aktivitas, sebenarnya di sini setiap aktivitas kita itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kembali ke situ. Ini kan lebih detailnya seperti ini. Inilah indera kita. Terus diakhiri dengan, ini yang luar biasa. Jika dia yang seorang wali ini yang sudah menjadi kelompok orang yang dicintai oleh Allah itu meminta, nah ini luar biasa, Allah pasti memberinya. Siapa yang berjanji? Allah. Itu luar biasa, pasti ini ya yang menarik ini ya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Ini ya endingnya luar biasa. Jangan takut ketika harus menegakkan ini, karena Allah sudah janji di terakhir itu. Walaupun dengan teknik masing-masing ya. Tekniknya kan selalu menyesuaikan objek dan lingkungan kita, ya kan? Tapi melawan arah bukan termasuk teknik, ya kan? Itu salah tetepan. Ya mana ya, gitu kan? Seperti kemarin, tekniknya Pak Manto dan Pak Perdi itu teknik, strateginya. Ya beda itu. Saya mantap bahas sama istri. Ternyataannya Pak Manto ini cerdas. Komentar istri saya Pak, makanya mau rame. Nah, ya, banyak orang berpikir seperti Pak Manto ya, makanya mau rame. Ini ya, diakhiri dengan hal yang luar biasa yang tutup dengan janji Allah, ya kan, pasti, ya pasti. Baik, sampai sini mungkin ada sampaikan Kak Tandra. Dengan hadis yang bukan hadis ya, yang setahu saya, Okay. sholatmu, ibadahmu, Iya. puasamu, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu masih buat kamu sendiri. Ini kan kalau dari definisi wali kan beriman, bertakwa, takut, tidak bersih hati. Dia itu kan berarti masih pribadi, bukan untuk mengurus makhluknya Allah. Kan masih tingkatannya masih di bawahnya. Masih ibadah individual. Iya, individual. Tapi ininya ketika ini nyambung. Di sini inilah wali. Iya kan?
Masuk di sini, inilah nanti yang berhubungan dengan lingkungannya, ibadah sosialnya di sini. Ini kan? Ini baru masuk ke ibadah sosialnya. Ini modal kita ini, internal kita. Pak Agus ya namanya ini ya. Capital apa? Modal sosial. Ingat Pak Agus. Modal sosial ya apa yang dimiliki oleh SDM kalau di marketing. Lali. Itu. Ini modal kita ini. Dan ini memang sangat individual sekali, sangat internal sekali. Baru nanti nyambung sini. Inilah masuk ke ibadah sosialnya. Baik, sampai sini ada yang ditambahkan? Wadah. Banyak di sini banyak. Makanya itu kalau melihat konsep ini wali itu banyak, ya kan? Iya. Tapi ternyata Pak Pardi yang tadi bilang di sini ada wali, kena kaki jadi wali. Mungkin wali tapi tidak sempurna. Tetap masuk. Tetap masuk. Berusaha. Nah, masih di kategori wali murid. Wali kelas, bertahap. Iya kan? Inilah. Baik, sampai sini mungkin tidak ada yang tanyakan. Kita lanjutkan ya. Oke. Nih. Yang pernah saya alami di Lampung, saya diajak sama Habib bin ini untuk mendatangi waliullah. Sampai sana di lingkungan Ponpes itu ada gubuk lah. Di gubuk itu tinggal katanya waliullah itu. Di situ dia hidupnya dia mengasingkan diri atau pokoknya nggak keluar dari situ. Di saat saya datang dia udah tahu saya itu siapa. Terus memungkinkan nggak seperti itu? Ya itu memungkinkan gitu. Ya itu yang terjadi sama santri-santri sekarang ini. Iya benar. Makanya itu ilmu seperti itu memungkinkan enggak? Memungkinkan enggak terjadi? Enggak memungkinkan terjadi enggak? Mungkin. Kenapa kok mungkin? Karena saking dekatnya. Satu itu. Atau yang lainnya dibantu. Siapa yang bantu? Saya kedua, ya kan? Allah bisa berkomunikasi kita secara langsung nggak? Kalau kita Ada satu arah. satu arah, dua arahnya melalui ini, ya kan? Dua arahnya kan di sini kan? Ada perantara lain. Nggak ada perantara lain. Dua arahnya ya kita kalau mau berdiskusi sama Allah ya baca Al-Quran. Kalau kita mau berdiskusi sama Rasulullah baca hadis. Sederhana konsepnya kan? Kalau kita kepada Allah satu arah, ya kan? Itu. Kalau seperti itu kan sangat memungkinkan terjadi seperti itu. Hanya saja yang bantu siapa? Nah, kalau seperti merasa seperti ada informasi, pokoknya dia merasa ini penglihatan masa depan. Dari kebetulan teman Ustaz, ya, bagus sekali memang. Bukan juga dia tidak ngerti apa-apa. Cuman beberapa kejadian yang dia lalui itu kayak misalkan mau kecelakaan, mobilnya, bisnya dan sebagainya. Itu beberapa kali dia sudah tidak satu kali, beberapa kali. Ada kayak perasaan gitu. Saya harus berhenti di sini. Bis enak-enak gitu, saya harus berhenti di sini. Dia berhenti. Kayak ada perasaan, tapi dia tidak tahu dari mana. Apakah itu
Gimana? ada Ya, selamat. Betul itu kejadian setelahnya. ada dua yang bisa mengidentifikasi ini yang saya pegang ini. Ada dua yang bisa, ada cara mengidentifikasinya terkait dengan ini yang positif atau yang negatif. Ya kan? Kalau yang campur tangan jin itu biasanya diutarakan oleh si orangnya. Nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini. Tidak pernah dia. Kalau yang waliullah yang sendiri karena takutnya dia tidak mau, malah itu tidak akan terungkap. Jadi ya tidak ada, tidak tahu. Tidak. Nah, betul. Tidak berani dia kalau toh dia tahu, ya dia untuk dirinya sendiri saja. Iya. Ya dia enggak tahu. Ada perasaan. Nggak ngajak orang berarti. Enggak. Nah ya itu mungkin namanya apa? Ilham ya. Apa kalau ke nabi kan wahyu, kalau ke manusia biasa itu ya mungkin karomah atau ilham atau apa ya kan? Yang jelas tidak diutarakan hanya untuk dirinya sendiri, kemungkinan itu memang petunjuk dari Allah. Ya, kalau saya tahu saya bisa seperti ini, saya bisa seperti ini, bisa terjadi. Nah itu yang waspada. Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya tidak ngerti apa-apa. Ya Allah, ngapain saya dalam keadaan tertekan seperti ini kok malah memukulkan tongkat di laut? Tidak pernah dia menyampaikan. Cuma hanya ketika saya belajar ke dia dia cerita. Ya bagus. Apa-apa. Tapi setelahnya. Nah itu setelahnya tidak masalah. Yang kedepannya ini yang nggak boleh. Saking takutnya ini. Kalau saya dulu itu tak lihat amalannya. Nah, dua ini. Sholatnya telat atau sholat kan Oh, benar. Apa sih bantu? Banyak. Saya juga pernah terjebak di kondisinya Pak Chandra. Iya Pak Manto ya. Ini sama, pernah terjebak. karomah itu masih ada. Ada. Ya. Hanya saja itu tadi loh, karomah itu kalau orangnya benar, kalau wali Allah tidak akan terungkap. Jadi memang karomah itu tidak ada yang tahu selain dirinya. Karomah itu. Kayak sebuah kecelakaan tiba-tiba kok jauh dari Enggak terluka misalkan ya, itu kan karomah. mobilnya Iya kan? itu tapi orangnya nggak apa-apa. Beda dengan indigo berarti. Beda dengan indigo. Mesti Iya, disinyalir indigo itu adalah peran jin. tambah apa dibantu ya. Itu karomah. Jin katanya ada jin yang baik. Iya. Dan kalau jin yang baik tidak akan berhubungan dengan manusia. Loh, jin dan baik itu punya kehidupan masing-masing. Asumsi sendiri. Jin. Kalau jin yang negatif, yang jelek, sama, dia akan berusaha masuk ke sini. Oleh karena itu, bentuk jin yang terlihat oleh manusia akan selalu jelek karena dia lewat dimensi yang berbeda. Di dunia kita kan lain tuh, iya kan? Lah dimensi ketika kita melihat yang terjelek, jin itu bisa merupakan jeleknya jin itu sesuai dengan keinginan yang melihat. Dia bisa mengaburkan ini kan, gitu kan, seperti itu. Ya, lo turun teko. Jam ini. Nah, itu ya, ini udah menarik, terjebak seperti itu pernah. Akhirnya saya sadar sendiri, kenapa seperti ini. Ya, ya itulah perjalanan masa lalu kita yang ya karena keterbatasan kita, ya kita gampang diombang-ambingkan. Dulu kita percaya saja kalau kiai itu kenapa tidak sholat Jumat? Sholat Jumatnya di Mekah. Jumatan ini di Mekah soalnya. Gimana? Ini kejadian. Habib ini datang
hari Jumat harus dia namanya datang ke ini wali-wali yang lain itu Anjang sana lah. Saya nganterin hari Jumat. Pas Jumatan dia hitungannya musafir. Saya kan lokal, orang lokal. Orang lokal. Itu kan itu ya ilmu fikihnya yang membentuk juga. Wis aman, kamu itu apa namanya? Sudah ditanggung, terbebas karena mengikuti wali. Tamu. Oh iya. Ngurusi tamu. Diperbolehkan. Oh, masuk akal dulu. Iya, kan. Bener dong. Artinya memuliakan tamu kan benar. Iya kan? Tetapi akhirnya salah, aturan bisa diubah itu. Ya sama, terjebak dengan Pak Chandra juga pernah. Ya kan, akhirnya ya dengan belajar, tidak mungkin. Kalau toh mungkin sholatnya di Mekah, ya waktunya beda. Ya kan? Sekarang sholat Jumat di sini, di sana masih subuh lah. Hah? Duha ya, waktu duha ya. Ayo jam. Masih jam 7 pagi. Ya kan, mau ngapain dia di sana? Ya kan? Seperti itu. Ada yang sholat, ada sajadahnya aja. Ada ini orang sholat ini. Mana? Ya dulu percaya aja, ya kan? Tiba-tiba Pak Wadi jembreng itunya, serbanya, Pak Wadi sholat loh. Pak Wadi tidur di rumah kok. Nah, kalau dulu percaya aja dulu, kalau sekarang tidak. Gimana? Kita ini makhluk yang kasat mata, kita ini manusia, ya udah berlakulah seperti manusia. Ya Wanda ya. Kita sesuai dengan itu. Wali itu bukan yang aneh-aneh, bukan yang bisa terbang, enggak. Itulah karena kita memang secara budaya, perjalanan spiritual, kebudayaan kita itu berawal dari situ. Sesuatu yang wah itu dilebihkan, akhirnya yang disebut wali itu definisinya bukan seperti ini. Akhirnya orang yang berbeda dengan lainnya, ya kan, seperti itu. Seperti Kiai Mas Eso itu. Nah, kenapa itu? Itu kan anak-anak buah juga bisa terbang semua. Oh iya. Itu kan zamannya Nabi apa? Nabi siapa? Musa. Oh. Itu ada orang Timur Tengah namanya Waseso. Narsiso. Kalau konsum kesunakan di neraka. Dari namanya aja Waseso udah tidak meyakinkan. Nah ini deh, kita gimana? Kita bisa jadi wali ya dengan seperti ini. Ya, Andika ada yang tanyakan Andika. Dianggap apa? Istilah majdzub ya? Hah? Majdzub. Oh, majdzub. Ulama salaf tuh Mama tuh paham nih wali ini. tentang itu tuh ini dibenarkan cuman selama dalam konteks tidak melanggar syariat. Tidak Jadi melanggar. nyentrik iya enggak Pak? Nyentrik bisa jadi, aneh bisa jadi, cuman tidak meninggalkan syariat. Kalau meninggalkan syariat gitu. Ya misalnya anehnya sering menyendiri ke hutan atau apa, pakai baju panjang sebelah lengannya, tapi itu meninggal Pak, tetap syariatnya jalan itu. Iya itu. Kemasan kan tidak menentukan hatinya, ya kan? Sekarang kiai sekarang, menurut saya, kiai sekarang itu bukan orang yang tua, kacamata tebel, duduknya selalu di masjid. Kiai sekarang itu mungkin sedang di ruang OK, ya kan? Di kantor, di pasar. Lah, itulah kiai sekarang. Tidak hanya seperti itu. Ya kan? Kiai sekarang
sudah itu tadi maknanya itu sudah semakin luas. Wali sekarang itu juga semakin luas. Wali itu enggak, suatu luas sekali sudah. Ya seperti itu. Ya, sekarang walinya mungkin berdasi, nah seperti sampaikan Andika. Ya kan? Walinya berdasi, berseragam. Ya, bisa seorang wali, bisa, sangat bisa. Yang terdiri tadi dari kutipannya Pak Chandra sama Andika, selama perilakunya tidak melanggar syariat, karena ini terkait dengan syariat. Kalau melanggar ya salah ini. Siapapun saktinya Anda, ya kan? Siapapun nasabnya Anda, kalau salah ya salah. Tidak sesuai dengan syariat ya salah. Seperti itu. Iya nih Kak. Wali, kalau wali-wali seperti itu Pak Manto apa? Ya, ada wali kutub juga ya Pak Manto ya. Ya kan? Pak Manto sudah sampai mana walinya Pak Manto? Salah satunya ya, Allah tidak melihat keturunanmu, nasabmu, nggak melihat itu. tapi amalanmu. Cuma yang soleh. Endingnya, walaupun Pak Manto dilahirkan di kubur masjid, namanya luar biasa, ya kan? Tapi lingkungannya seperti itu. Lah ya kubur masjid, Pondok Judi. itu ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Jadi poinnya di sini bahwa kita bisa menjadi wali karena menjalankan seperti ini. Mau Pak Budi dibaca hadis selanjutnya, pendek hadis selanjutnya. Yang terakhir dong. Apa? Jika ya pemerintah. Duh, sudah kan? Iya. Dia membayangkan sesuatu tadi. Ya. Karomanya turun. Dia membayangkan apa tadi? Baik, lanjut. 39. Hadis ke-39, Allah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja, lupa dan dipaksa. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawazali an ummiyatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal baihaqi wa ghairu huma. Aman dong. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan yang terjadi tanpa disengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku dan apa saja yang dipaksakan terhadapnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Baihaqi dan selain keduanya. Apa artinya Pak Manto? Oh maafkan. Allah memaafkan Yang lupa, yang tidak disengaja. Terus serta apa yang dipaksakan. Lupa. Sini. Lupa. Tidak disengaja. Dan dipaksa. Nah, sekarang cari definisinya ini. Lupa itu yang seperti apa? nggak ingat. Hah? Nggak ingat. Tidak ingat. Beda nggak lupa dengan tidak ingat? Hah? Puasa makan. Itu lupa atau tidak ingat? Orang tahu lupa itu karena ini. Nah, terus? Iya. Enggak, maksudnya dia sadar kalau lupa itu kayak karena ingat. Oh iya saja kan. Jadinya lupa. Ini lah. Saya pernah kosong minum 11, tapi ingat. Lupa saya sampai kosong. Oh iya, kita segelas. Ya tahu ini Sengaja ya. lupa. Tahu. Apa definisi lupa ini?
Andika, ada nggak? Lupa adalah Bapak dulu saya pernah cerita ketika ujian kesehatan jiwa, ditanyain sama pengujinya waktu itu, tahun berapa itu, waktu masih kuliah, kita itu ujinya nggak bisa jawab, jawabannya itu tidak ingat. Yang lainnya jawabannya tidak bisa jawab. Satunya bapak saya ngomong tidak ingat. Kalau tidak ingat waktu itu. Lainnya dimarahi, beliaunya tidak dimarahi. Ya kan? Terus ceritakanlah gitu ke saya. Terus apa bedanya Pak? Lupa dan tidak ingat. Kalau lupa, katanya ini, saya lupa ya. Kalau lupa itu dia pernah mendapatkan sesuatu terus hilang, tidak dijaga. Atau kalau murid dia pernah membaca, lupa, itulah lupa. Kalau tidak ingat, dia tidak pernah belajar sama sekali. Oleh karena itu bapak saya dibayar, oh berarti kamu belum belajar ya? Iya, belum belajar. Tidak dimarahi karena memang variabel. Karena pertanyaannya berhubungan dengan kesehatan jiwa ya. Karena pertanyaannya terkait dengan kamu sudah ada variabel yang harus dinilai. Sedangkan bapak saya tadi belum belajar sama sekali, jadi nggak tahu. Dibenarkan sama dia. Oh, waktu itu ya. Online lam ini hanya intermezzo. Jadi apa lupa itu, Handika? Ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi yang telah masuk. Informasi sudah masuk enggak? Sudah. Nah, itu masuk. Terus kependem. Gampangannya kan seperti itu kan? Nah, ini yang lupa. Jadi dia sudah mendapatkan informasi, tapi kemudian kependem ke bawah, tumpuk-tumpuk ke bawah. Entah karena tidak dipakai, ya kan? Entah karena banyak hal. Satu ini tidak disengaja. Ya, seperti kemarin tentang Habib ini. Saya kan lupa tidak belajarnya itu. Iya kan? Tapi ketika diingatkan, seperti itu. Seperti kisah-kisah di dalam Al-Quran kan Pak Manto hafal semua tuh. Di akhir masanya Habibie dia kecewa. Kenapa? Nah ini mana? Karena waktu dia menyekolahkan di luar negeri anak-anaknya. Setelah dia sakit, istrinya sakit, Habib sakit, tidak pernah datang. Lalu dia menyesal. Kalau gitu dulu anak saya pondokkan saja. Nah itu. Kecewanya. Iya tuh itu tuh. Iya kecewanya. Bukan karena dirinya sendiri. Sudah pernah baca biografinya Habibie? Bagus biografi. Enggak gitu rasa. Seingat saya biografi Habibie itu. Salah Habibie. Dia ditanya, kalau mau mengulang hidup ini, Anda mau jadi apa? Saya mau sekolah di pondok. Saya mau belajar Al-Quran dan Sunnah. Itu sama reporternya atau wawancara atau yang menulis biografinya seperti itu. Kalau mau diulang hidup ini, kamu mau apa jadi seperti ini, mau jadi dokter, mau jadi lainnya, ekonom, enggak. Saya mau belajar di pondok. Itu Pak Manto, ya kan? Ada Pak Chandra juga, ya. Baik, tidak sengaja dan dipaksa. Jadi ini hal-hal tiga ini yang membebaskan kita. Sesungguhnya Allah memaafkan kita dari kesalahan yang terjadi tanpa disengaja, karena lupa, serta dipaksakan. Iya jelas ini ya. Tidak disengaja. Ini semua memang
terkait dengan aturan kembali ke sini. Ya kan? Lupa dengan tidak, ini ada isinya lupa. Kalau yang tidak ada isinya kan beda. Nanti ada pertanggungjawaban ini. Kalau lupa, is oke lah. Ya, karena kita lupa, kita sudah belajar. Tidak disengaja, refleks mungkin, ya kan? Tidak disengaja, itu pun juga terkait dengan ini. Kalau kita semakin banyak alternatif aturan yang ada di kepala kita, berarti semakin banyak alternatif juga jalan yang kesimpulan yang akan diambil. Ini kan seperti itu. Terus dipaksa. Tiga inilah. Mungkin ada pendapat lain mungkin. Dipaksa jelas, kalau dipaksa jelas ya. Jadi ini pendek ini keterangan, ada keterangannya apa Dika? Dipaksa ini tetap tidak boleh dilakukan. Dipaksa tetap tidak boleh dilakukan. Seperti suruh zina, suruh membunuh itu jangan. Seperti kita asuransi ini gimana? Nggak punya motor toh? Dika? Nggak ada motor, enak kamu nggak ada kan? Nggak ada. Iya, kita punya motor harus dipaksa bayar asuransi, wajib itu hukumnya. Itu gimana? Ya, sebetulnya. Ya, sudah wali dia. Kalau warung terpaksa. Iya. Sepeda. Nah itu ya. Jadi gimana kalau hal maksudnya seperti itu? Kalau misalnya kita sudah berusaha, beda, endingnya sama. Terakhirnya sama, kita membayar asuransi. Itu endingnya sama. Hanya saja proses untuk membayar asuransi itu yang satu tidak ada ilmunya atau bahkan menyetujui saja. Yang kedua, dengan kegelisahan dia terpaksa bayar karena tahu ilmunya. Hanya terpaksa. Pak Manto dulu jangan bilang-bilang itu lumayan rezeki anak soleh, ya kan? Terpaksa deh. Dan sekarang beda sudah, ya kan? Walaupun dipaksa pun nggak mau saya. Ini rezeki anak soleh Pak Manto. Nah, ini bukan rezeki anak soleh ini. Iya deh. Enggak. Ya, akhirnya inilah kan perlakuannya beda toh. Endingnya seperti asuransi, endingnya tadi sama, kita sama-sama bayar. Ya harus ada ilmunya kalau dapat pahala. Kreseki. Oh, enggak usah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Batas paksaan ini seperti apa? Jadi kembali lagi seperti ya ini hukumnya jual terkait dengan sholat Jumat. Hukumnya jual beli saat sholat Jumat itu apa? Dilarang. Haram hukumnya. Transaksinya haram, hasilnya haram hukumnya. Iya kan? Toko saya buka. Ya kan? Gimana? Ya, endingnya sama-sama tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tapi di sini niatnya kalau kamu menjuali laki-laki ya, tadi bukan perempuan ya, laki-laki ya. Laki-laki kalau orang sini jangan dilayani. Tunggu setelah sholat Jumat. Kalau perempuan silakan layani. Kalau laki-laki orang luar kota layani. Itu instruksinya. Iya kan? Yang toko sebelah mungkin tidak ada instruksi. Walaupun toh nantinya ada orang hubung masjid datang yang belanja, qadarullah dilayani sama karyawan saya. Endingnya sama-sama melayani. Tapi kan usahanya, bentuk usahanya kan lain. Kita sudah dan kemudian terpaksa. Ya, seperti itu.
Gimana Andika? Kalau memilih tutup, ya. Hah? Pertimbangannya Tutup. Ada pertimbangan tutup misalkan. Iya tutup. Ya kan? Tapi ada pertimbangan itu. Pertimbangan lainnya ada. Ya kan? Pertimbangan lainnya ada. Untuk memaksimalkan orang yang musafir itu tadi. Jadi walaupun nanti, makanya setiap aktivitas kita tuh pas jadi ini. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kalau dengan sengaja lah itu yang endingnya tadi apa Pak Chandra? Tidak sholat Jumat berarti? Iya. Endingnya tidak sholat Jumat. Ya, seperti itu. Jangan penegakan sebuah keputusan kan harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu ya. Saya pernah dulu wawancara di sebuah perusahaan. Bagaimana pendapat Anda, Pak, kalau misalkan mesin ini bekerja waktu sholat Jumat, ini kan? Ya dicarikan orang yang tidak sholat, ya. Jadi untuk mesin ini supaya tidak boleh berhenti ketika sholat Jumat, ganti stafnya dengan perempuan. Atau ganti stafnya laki-laki yang bukan orang Islam. Itu. Kalau orang Islam di situ nanti resikonya besar. Ya, seperti itu. Ya mana? Makanya itu mana kalau sudah ada adzan tinggal. Lah kalau Mas Komar gimana? Ah, itu tadi kan adzan dekat, masjid dekat, adzan kedengaran. Yang ceramah kedengeran juga, ya kan? Tapi di sini masih pegang pisau. Gimana Pak Manto? Ini sangat situasional sekali. Gitu. Makanya itu, semakin kita mendalami Al-Quran dan Sunnah, semakin banyak alternatif itu. Bukan semakin menjadikan kaku. Ya berarti ya. Terus bukan melawan arus juga. Gitu. Enggak enak. Kalau kita tahu ilmunya enak. Beda kan perlakuannya. Nah, kalau Mas Komar gimana? Ya sudah, jalani aja. Ya seperti itu, jalani aja, silakan, enggak masalah. Masalah nanti kan ada alternatifnya. Nah sekarang alternatif ketika tidak melaksanakan jalan Jumat, itu apa? Itu butuh ilmunya lagi. Dengan sholat apa? Dengan sholat duhur seperti ini. Boleh nggak kalau misalkan nututi sholat Jumat? Boleh, silakan saja. Kan usahanya kan lain-lain kan. Bukan sengaja untuk menunda sholat Jumat, tapi karena sangat terpaksa akhirnya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sudah dari rakaat pertama sudah ikut. Kalau ternyata sholat Jumatnya hanya ikut sujud terakhir saja, gimana? Gimana Pak Manto? Jadi dia harus melanjutkan sholat duhur. Tuh, ini kan banyak alternatifnya, sehingga kita tidak menyalahkan lingkungan kita, karena yang menyeting lingkungan kita juga Allah. Tinggal kita menyikapi juga. Allah itu sudah memberikan di sini semuanya. Dan kalau ada kondisi seperti ini gimana? Ya sudah ya Allah, seperti ini. Usahanya seperti ini. Karena lingkungan juga seperti itu. Skenario oleh Allah. Hanya kita menyikapinya seperti apa. Ya kan? Pak Manto datang misalkan sholat taraweh. Di sini sudah taraweh. Pak Manto belum sholat Isya. Akhirnya sholat taraweh dulu. Nah itu yang benar, ya kan? Ternyata Pak Manto datang ikut salat taraweh, ya kacau nanti. Padahal, ya kan? Jadi santai aja. Pak Manto aliran sesat, waktu taraweh kok 4 rakaat, ya? Nah itu. Pak Manto kemudian lagi, wah nggak tahu ilmunya kamu, saya yang tahu ilmunya. Ujub lagi, setan masuk lagi, ya kan? Ya mana ya?
repot lagi kita. Lingkungan kita setan semuanya. Baik, seperti itu ya. Ini pembahasannya mungkin besok dipertajam lagi. Baik, sampai sini mungkin ada yang disampaikan. Mungkin gini ya, sikap sebagai muslim itu ya. Contoh di percetakan. Di Percetakan Pak Manto. di mesin offset misalnya. Nah. Kalau Handika dulu kerja di percetakan. iya, Nah, terus? misalnya sudah tahu ini hari Jumat. Biasanya kalau aktivitasnya normal seperti hari biasa, nanti kerjaan itu jam 11:30 belum selesai misalnya. Kalau harus Berhenti. berhenti dulu, nanti tinta yang di plat itu pada kering semua, Iya, benar. terus turun semua, terus nyetel ulang lagi. Kalau begitu, mending misalnya kalau bos yang bijak kan, udah kalian masuk mulai jam 6 prepare, nanti jam 11 sudah selesai, udah aman gitu. Harus dicari alternatif supaya tetap kewajiban itu terlaksana. Nah, kalau Pak Manto gimana? Ya, Pak Manto cari alternatif. Berhenti ya berhenti jika. Iya, tapi kan biasanya ngulang lagi tuh. Iya, iya nanti udah. Setelannya. Kalau sempat saya setengah 12 saya berhenti sampai jam 1. Ya bisa itu berhenti ya nanti. Iya, Tidak apa-apa, cuman Iya, bersihkan kalau bosnya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nah, itu. Kalau stop nanti ulang lagi, buang bahan lagi banyak. Walaupun toh akhirnya tidak sholat Jumat seperti masa lalunya Pak Wardi. Pak Wardi yang ini, bukan Wardi yang kalau Pak Wardi yang ini sholat Jumat terus kan dulu, ya kan? sengaja itu. Ya kan? Endingnya sama-sama. Oh, kalau Pak Wardi dulu kan sholat Jumat rajin ya, enggak ya kan? Seperti itu. Walaupun endingnya Pak Wardi tidak sholat Jumat, ya kan? Taunya sekarang. Apa yang dilakukan sekarang terkait dengan ketidaksolatan Jumat waktu dulu? Itu kan, oh istighfar. Sudah nggak selesai, sudah. Bukan terus membiarkan, enggak, istighfar. Ya, Wanda ya. Walaupun saat itu bingung, gimana ini? Harus sholat Jumat atau enggak? Karena banyak tekanan, banyak alternatif, banyak macam-macamnya memutuskan tidak sholat Jumat. Ya nanti ada pertanggungjawabannya yang jelas. Ya kan? Tidak, Jumat 3 kali. Alah, ya itu. Sudah keluar. Itu disengaja apa enggak disengaja? Nah, itu kan. Tidak sengaja. Ya kan? Ya, jadi hampir kita belajar hadis ke-39 ya Dan ya. Hadis ke-39 ini mengerucut pada kemampuan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini sederhana, ya kan? Lupa ini. Jalankan ini saja silakan, enggak masalah. Lupa, saya lupa. Kualitas lupanya Pak Pardi sama kualitas lupanya Pak Chandra atau kualitas lupanya saya pasti beda, ya kan? Pasti beda. Usia mempengaruhi, ya kan? Seperti itu pasti beda. Definisi lupa juga pasti berbeda juga. Tapi jalankan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hanya saja nanti setelah lupa harus ngapain, itu tidak disengaja juga. Jadi kan Allah mengangkat ini kan, mengangkat penanya kan, terbebas dari kesalahan dari ketiga ini. Kondisi Pak Manto, kondisi Dipaksa ini termasuk terpaksa. Dipaksa oleh keadaan, ya, iya, seperti itu. Nah sekarang misalkan ini kalau lebih detail lagi itu terkait dengan 5 hal pokok. Apa? Andika ingat? Yang menyebabkan kedaruratan itu loh. 1, jiwa. 2, agama. 3, kehormatan. 4, harta. 5, apa ya, saya lupa saya, 5 kalau ya. 5 yang menyebabkan kedaruratan.
terpaksa atau dipaksa nanti kita menjalankan seperti itu. Dipaksa kan dari luar. Udah Pak Manto? Ya, semakin mantap Pak Manto ini. Sudah tadi malam baca apa Pak Manto? Oh, terlambat. Oh, hujan-hujan ya Pak Manto ya. Hah? Lah, ayo kan itu hujan-hujan. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berusaha menjadi wali-wali Allah di dunia, ya kan? Dengan masing-masing seragam dari kita. Siapapun bisa menjadi walinya dengan peran apapun, ya kan? Setiap dari kita mempunyai peran masing-masing. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.